warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Puji Astuti, CGP Angkatan 9, SMP Negeri 1 Adipala, Kabupaten Cilacap. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Fathur-Rozi Eskom. Ya. Dia selaku guru informatika di SMP Negeri 1 Adipala. Assalamualaikum Bapak Rozi. Waalaikumsalam Bu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat dan baik Bu. Ya, sebelum kita melakukan observasi di kelas, hari ini saya mau melakukan pra-observasi nggih Pak nggih? Oh nggih, silakan Bu. Ya, jadi tujuan dari pada pra-observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Jadi kenapa kita hari ini melakukan percakapan sebagai persiapan awal sebelum menuju ke observasi di kelas nggih? Agar lebih siap dan lebih percaya diri dalam menyampaikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Oh iya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak. Ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Baik, terima kasih Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah melalui problem based learning itu diharapkan siswa dengan kreatif, bernalar kritis secara bergotong royong, dapat mengidentifikasi perbedaan jaringan lokal, internet, dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel maupun nirkabel atau tanpa kabel gitu Bu. Berarti ada satu tujuan pembelajaran nggih? Ada satu tujuan pembelajaran. Cuma itu secara umum, nggih. Baik Bapak. Berarti ada satu tadi tujuan pembelajaran dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan untuk mencapai tujuan tadi. Area pengembangannya tentu pertama dengan strategi ya Bu ya. Jadi yang pertama mungkin saya menggunakan pendekatan scientific untuk kemudian nanti metode yang dipakai itu jadi presentasi, kemudian saya memecah kelompok, dan setelah memecah kelompok itu saya memerintahkan siswa atau menjadi siswa untuk berdiskusi, kemudian mengerjakan LK sesuai yang ada yang saya berikan begitu Bu. Dan kemudian modelnya yaitu problem based learning gitu yang ingin dicapai, karena ada problem atau ada masalah gitu. Menyelesaikan masalah nggih. Baik Bapak, berarti tadi Bapak ingin menerapkan strategi pendekatan saintifik nggih. Modelnya problem learning. Dan metodenya diskusi dan presentasi. Lalu Bapak, bagaimana media yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran tersebut? Baik, terima kasih Bu. Jadi media yang saya pakai itu yang pertama adalah media dengan laptop atau komputer ya, kemudian ada proyektor dan ada video pembelajaran. Pertama saya ambil cuplikan dari YouTube dan juga saya menyiapkan presentasi sendiri untuk menerangkan bagian-bagian yang tidak diterangkan pada video pembelajaran. Jadi medianya menggunakan video ya. Video. Kira-kira kapan nih Bapak mau mempraktekkan kegiatan tersebut? Untuk prakteknya kurang lebih esok hari. Esok ya. Saya bisa ikut masuk kelas nih? Siap. Silakan. Ya, baik Bapak. Besok saya akan datang ke kelas Bapak. Ya. Untuk melakukan supervisi kelas. Dan saya akan melihat serta mencatat apa yang ada di instrumen. Instrumen supervisi saat terjadi pembelajaran. Nah, nanti saya setelah Bapak melakukan pembelajaran, nanti saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi setelahnya kita bincang-bincang lagi ya.
Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini. Silakan. Kakak Balai. Selesai. Oke, apa kabar anak-anakku semua? Baik. Gimana kabar hari ini? Senang? Alhamdulillah baik. Kemudian apa sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang belum? Ya, nggak apa-apa. Sudah sarapan semua ya. Kemudian ada hari ini yang tidak hadir? Ada. Ada. Siapa saja? Terus? Ada yang sakit ya? Nah, siapa yang sakit? Mata B. Ya. Terus yang lain-lain? Izin. Oke, terima kasih ya. Oke, kemarin kita sudah berbicara atau sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Sistem komputer. Kemudian materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang kemarin sudah kita pelajari bilangan biner. Oke. Kemudian silakan kalian untuk mengerjakan soal pretest yang sudah Pak Guru bagikan di grup WA. Dua menit lagi sudah selesai untuk soal pretestnya. Terima kasih sudah mengerjakan soal pretest. Sekarang Pak Guru akan menyampaikan motivasi singkat mengenai kehidupan yang ada di dunia ini. Silakan kalian simak ya. Videonya cuma sebentar, tetapi insya Allah sangat bermakna untuk kalian. Silakan kalian simak video berikut ini. Bagaikan pesawat kertas terbang pergi membawa impian sekuat tenaga menghembus angin terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui, karena itulah satu hal yang penting. Selalu sesuai kata hati, saat yang ku tuju terbenci. Allah memberikan beban kepada kita karena Allah tahu tubuh kita, hati kita kuat untuk menerima beban. Walaupun bilang ini enaknya orang mah gak ada beban kayak saya, enaknya orang mati jangan. Kenapa? Karena Allah menitipkan masalah sebesar apapun kepadamu, karena Allah tahu hati dan mudah kuat untuk menghadapi itu semua. Oke, yang pertama video motivasi tentang bagaimana hidup kita itu harus dijalani sesuai dengan prosesnya. Jadi kalian jangan buru-buru, pengen cepat dulu, saya dinikmati dulu dari naik kelas 7, naik kelas 8, ya. Itu, jadi jangan langsung pengen lulus kan ya enggak. Kamu step by step dulu dari kelas 7. Dari kelas 7 nanti kamu naik kelas 8, nanti kelas 8 kamu naik kelas 9, pada akhirnya kamu lulus. Jadi Allah itu memberikan beban pada kita itu pas. Bebannya anak SMP ya belajar yang berat. Malah disamakan sama anak SD belajarnya cuma 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ya, pasti harus mengalami perkembangan. Jangan
kalian sudah membentuk kelompok. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang ada pada grup WA. Ya, kalian sudah membentuk kelompok dengan baik. Pertanyaannya, belum kita mulai, bagaimana kalian pernah berpikir bahwa mesin ATM itu dapat bekerja dengan baik, anak-anak? Pernah kalian melihat mesin ATM? Oke, bagaimana cara kerjanya? Dengan memberikan perintah dan memilih menu di ATM, Pak. Kalau ATM error bisa jadi salah satu faktornya internet tidak stabil. Oke, bagus. Lalu, pernahkah kalian terpikir tentang bagaimana jika kalian dalam satu hari itu nggak menggunakan internet? Bosan? Iya. Oh iya. Kemudian bosan bagaimana? Ya, silakan. Internet itu sudah seperti kebutuhan pokok, Pak. Kita belajar dan mencari informasi pasti menggunakan internet, menonton buku dan lain-lain. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kalian pernah mengalami kendala dalam penggunaan internet? Bagaimana? Intinya lewat Terus? kuotanya habis. Wifi lelet? Pernah mengalami wifi lelet? Kuota sering habis? Oh, sering. Oke, itu ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang internet. Oke. Ini materinya ya. Kalian sudah saya bagikan LKPD-nya. Jadi LKPD-nya tidak seperti kemarin menggunakan kertas, kalian menggunakan PDF yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Pelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan jaringan lokal, internet, dan jenis-jenis konektivitas guru ini. Ya, nanti kalian bisa untuk menambah materi atau wawasan tentang jaringan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adidix. Yang kali ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan pada mata pelajaran informatika, terutama pada elemen jaringan komputer dan internet. Adapun yang akan kita pelajari bersama-sama mengenai mengapa jaringan komputer dan internet, kemudian tentang koneksi internet. Komputer. Nanti penjelasannya kalian simak lagi ya. Oke. Ini materinya, pengenalan singkat. Jadi jaringan komputer yaitu jaringan komunikasi yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah untuk dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan menyediakan layanan. Kemudian, manfaat dari jaringan komputer yang pertama adalah membagi sumber daya. Jadi membagi sumber daya jaringan komputer itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk membagi sumber daya yang ada. Kemudian sumber daya tersebut dapat digunakan berupa perlengkapan komputer seperti printer maupun sumber daya yang berupa data-data, file-file, dan program-program. Contohnya apa membagi sumber daya? Seperti tadi Pak Guru membagikan LKPD pada grup WA menggunakan jaringan internet, ya kan? Nah, itu juga Pak Guru membagi file, membagi salah satu data. Kemudian reliabilitas tinggi, maksudnya reliabilitas itu apa? Yang memungkinkan penggunanya untuk menyalin data ke komputer 2 atau lebih. Tadi ya, misalkan kalian LKPD ada yang tidak kebagian atau kuotanya habis, kalian bisa berbagi file ya dengan memberikan tethering, itu juga bisa ya. Kemudian menghemat biaya. Jadi jaringan internet itu juga salah satu penghematan biaya ya.
Misalkan printer satu dipakai banyak komputer, jadi nggak harus printer satu, komputer satu, itu tidak. Atau misalkan berbagi sumber daya yang lain, faksimil, jadul tapi berbaginya luar biasa. Bisa kita mau kirim berkas manual, ke sana sudah sampai. Tapi yang paling jelas adalah berbagi sumber daya yang hemat biaya. Satu printer itu untuk beberapa komputer. Jadi misalkan komputernya Dewi mau ngeprint ke sini bisa, komputernya Rawi mau ngeprint ke sini bisa. Jadi itu namanya menghemat biaya. Jadi nggak harus printernya ditaruh situ, nggak usah. Ya. Kemudian sebagai sarana komunikasi. Jadi sarana komunikasi dari komputer itu, ya, dengan jaringan internet itu digunakan sebagai sarana komunikasi. Kemudian seperti atasan tidak perlu share ke bawahannya, cukup menempatkan satu file di server, maka bawahannya mengakses file tersebut. Misalkan saya sebagai wali kelas itu membagi informasi nggak harus ke Japri, cukup di grup satu. Silakan kalian baca informasi yang kalian terima. Seperti itu ya. Itu. Jadi kalian tidak harus yang namanya di Japri, Pak minta file ini itu tidak. Tapi kamu juga bisa menggunakan file-file yang lain, ya. Cukup melalui satu grup saja. Satu grup yang ngunduh orang 10 atau 15 atau 20 sampai 30 lebih juga bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, jaringan komputer dari segi fisik itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel itu yang dihubungkan dengan kabel-kabel jaringan. Nah, seperti contohnya di lab ini ada kabel-kabel yang warnanya putih atau warna biru. Di luar kalian itu adalah jaringan kabel. Contoh yang di komputer Pak Guru ini adalah jaringan kabel. Sedangkan jaringan nirkabel, jaringan yang dihubungkan dengan gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah Wi-Fi. Nah, kemudian paket data itu juga jaringan nirkabel. Pernah kalian menemukan smartphone pakai LAN? Tidak pernah ya? Iya, pasti kalian menemukan Wi-Fi itu tidak dengan kabel. Oke, kemudian Pak Guru lanjutkan. Nah, berdasarkan luas area yang dicakup, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi ini 5. Tapi yang kita bahas yang nanti itu ada 3. Yang pertama adalah local area network, yaitu jaringan yang menghubungkan komputer-komputer yang terdapat dalam satu lokasi, misal gedung kantor, ya, itu jaringan lokal. Misalkan web komputer ini adalah jaringan lokal. Perpus itu jaringan lokal, karena komputernya cuma beberapa di perpus itu. Kemudian metropolitan area network, jaringan LAN dalam versi yang lebih besar, misalkan menghubungkan beberapa kantor yang letaknya berdekatan. Misalkan begini, kalau metropolitan area network itu contohnya misalkan desa Doplang dengan desa Bunton. Bagaimana menghubungkannya servernya? Servernya ada di kecamatan Adipala. Jadi desa Bunton, desa Doplang itu bisa terhubung di server kecamatan Adipala. Itu namanya metropolitan area network, ya. Sedangkan wide area network, jaringan komputer dengan area cakupan yang luas dapat mencakup satu negara atau satu benua. Nanti contohnya kalian bisa cari sendiri. Kemudian internet, jaringan yang sangat besar, mencakup seluruh dunia. Internet itu sebetulnya singkatan, yaitu interconnection network atau jaringan interkoneksi atau jaringan yang terhubung lebih banyak. Inter itu kan banyak, ya. Oke, kemudian intranet, jaringan komputer pribadi yang menggunakan teknologi yang sama dengan internet. Misalkan
internet di dalam satu ruangan itu namanya intranet. Jadi beda dengan internet. Nah, menghubungkan komputer ke internet, yang pertama kalian harus memperhatikan kecepatan aksesnya. Misalkan di situ 2583, berarti kecepatannya segitu. Misalkan jaringan komputer sekolah kita ada 100 Mbps, ya, megabyte per secondnya. Istilah kecepatan transfer data, koneksi itu disebut juga dengan bandwidth. Bandwidth itu pembagian kapasitas. Kemudian besar data yang dilewatkan melalui jaringan itu diukur dengan bit. Bit itu satuan terkecil dari sistem angka biner. Kemudian satuan kecepatan akses diukur dengan bit per second. Nah, nanti ada Mbps, ada kilobyte per second dan sebagainya. Nah, jika mengenai besarnya data, ada istilah terabyte, gigabyte, megabyte, dan kilobyte. 1 byte itu 8 bit. Ya, kemudian mengenai kecepatan transfer data, maka terdapat istilah gigabyte per second, megabyte per second, dan kilobyte per second. Itu adalah kecepatannya. Kemudian ISP, penyedia jasa layanan. Yang paling terkenal itu Telkom, dengan penyedia layanan adalah IndiHome. Ya, jaringan koneksi internet disebut dengan ISP. Kemudian biayanya itu berdasarkan banyaknya layanan koneksi, ya, atau jumlah data yang di-download atau di-upload. Nah, layanan yang nirkabel juga ada, bukan jaringan kabel saja, jaringan nirkabel yang disediakan operator disebut mobile data. Oke, kriterianya yang ditentukan. Misal kamu memilih kartu apa, yang pertama kamu harus perhatikan itu kecepatan transfer datanya. Misalkan transfer datanya 50 MB per second, 5 GB per second, atau apa, itu diperhatikan. Kemudian biaya, kamu beli paketan, itu harus tahu biayanya dulu berapa. Misalkan yang 10 GB dapatnya berapa, yang 15 GB dapatnya berapa. Kemudian luas jangkauannya, kartu itu atau provider itu sampai gunung nggak sih? Atau kadang-kadang sampai pantai nggak sih? Atau kadang-kadang di daerah yang berkelok-kelok ada nggak sih? Nah, itu juga luas jangkauan. Muatan teknologi. Sekarang orang lebih banyak menggunakan fiber optik untuk menyambungkan jaringan. Nah, itu juga ISP harus menyediakan layanannya. Nah, mengakses internet berarti menghubungkan komputer melalui server jaringan lokal. Misalkan dari sini komputer server ini yang Pak Guru contohkan di sini itu bisa koneksi ke klien-klien ini. Ini sebagai tuan rumahnya, sebagai pusatnya. Sedangkan kalian bisa mengambil data dari server. Kemudian menghubungkan internet yang melalui LAN itu biasanya banyak dilakukan di perusahaan, di laboratorium, di sekolah. Di sekolah juga pakai LAN. Diskusi di LKPD yang sudah Pak Guru sediakan pada grup WA masing-masing. Silakan kalian berdiskusi. Saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk mempersiapkan nanti kalian presentasi. Ya, silakan kalian mengerjakan soal pada LKPD. Silakan yang sudah Pak Guru bagikan pada grup WA.
Ya, silakan Safi. Ya, Safi. Lalu saya kasih waktu 2 menit ya, masih 15 menit, silakan. Cukup ya diskusi kita pada hari ini. Baik, karena sudah selesai, silakan ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Mbak Tiwi, kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. 1. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang manfaat jaringan komputer dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan dan edukasi. Terus yang nomor 2 lanjut. Ya, masih lanjut nomor 2. Ya, dibaca. Langkah-langkah. Buka aplikasi setelan ponsel. 2. Ketuk jaringan dan internet, hotspot dan tethering, hotspot wifi. Aktifkan hotspot wifi. Ketuk untuk melihat atau mengubah setelah hotspot seperti nama atau sandi. Ya, yang tadi dulu ya nomor ya, silakan. Jadi cangkupan jaringan untuk laboratorium komputer di sekolah yaitu Local Area Network atau LAN. Contoh penerapan dari Wide Area Network atau LAN yaitu sistem jaringan yang digunakan pada ATM yang terhubung di seluruh bank di Indonesia. Jadi cangkupan jaringan untuk mengirim data dari satu jaringan rumah Yuni ke rumah Aura dalam satu kecamatan di Kuala yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. Contoh penerapan dari Metropolitan Area Network atau MAN yaitu contohnya satu bank swasta yang terhubung dengan koneksi jaringan MAN pada wilayah Cilacap Timur, Nusa Tenggara, Roya, Maus, Sampang, dan Nusa Tenggara. Contoh penerapan dari Local Area Network atau LAN yaitu penerapan warung internet yang terpusat pada setup.
Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 4. Silakan, ada yang mau menanggapi? Saya Kak. Ya, silakan. Menurut saya presentasi mengenai jaringan komputer sudah bagus Kak. Dan jawaban sudah sesuai soalnya. Ya. Tapi kok ada yang kurang ya? Apa? Tidak mencantumkan provider penyedia internet di HP. Oh, tidak mencantumkan providernya ya. Oke, terima kasih Mbak Astri sudah menanggapi. Silakan, ada yang lain yang ingin menanggapi? Cukup? Oh, berarti tadi kurang mencantumkan provider apa ya, Batri itu ya? Ya, baik. Itu presentasinya cukup? Yang lain cukup? Sudah ya? Oke. Terima kasih. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kelompok siapa lagi yang ingin maju? Ya, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jenis cakupan jaringan untuk laboratorium komputer di sekolah yaitu local area network atau LAN. Contoh penerapan dari wide area network LAN yaitu sistem FTP yang ada di seluruh Indonesia. Sudah. Ya, silakan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama untuk menyambungkan tethering yaitu giga. Terus HP yang satu lagi providernya adalah Entry berapa giga? 12 giga. Oke. Coba, kan tadi disuruh membandingkan, hasilnya lebih bagus yang mana? Yang Entry. Kenapa kok kamu berpendapat bahwa Entry lebih bagus daripada Telkomsel? Karena berapa giga tadi? 12. Sedangkan yang Telkomsel tadi berapa? 8. Oh ya, oke. Ya, silakan. Cukup. Ada yang mau menanggapi dari presentasi? Ya, silakan, Mbak Risa. Menurut saya presentasi yang disampaikan oleh kelompok kita sudah sesuai, hanya saja bandwidth yang kurang cocok. Bandwidthnya kurang cocok. Maksudnya tadi terlalu tinggi ya? Ya, padahal tadi harusnya berapa giga? Kalau terlalu tinggi tadi 12 terlalu tinggi, Mbak. Harusnya berapa? 8 cukup? Oh iya, 8 cukup katanya. Ya. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Hasil diskusinya untuk kesempatan hari ini. Baik. Dari nomor 1, jaringan yang terhubung itu cakupannya yang pertama itu adalah LAN ya, karena LAN adalah jaringan yang paling dasar dari sebuah internet, yaitu local area network. Ya, tadi contohnya penerapan jaringan laboratorium di sekolah. Kemudian yang kedua, contoh dari kedua kelompok tadi sudah bagus. Yang pertama sistem yang pertama itu adalah bank. Ya, yang kedua ada sistem EKTP, itu jaringan wide area network. Saya akan memberikan apresiasi tadi untuk kelompok yang maju. Untuk kelompok 3 kita kasih 5 bintang deh untuk yang kelompok 3 ya, karena sudah lengkap tapi kurang begitu banyak ya. Oke, sedangkan kelompok 4 tadi walaupun nggak menyebutkan provider, saya kasih 6 bintang saja deh, seperti itu ya. Silakan kalian kerjakan post test pada kesempatan hari ini. Silakan kalian kerjakan, kalian klik di grup WA.
Kemudian silakan ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan Mas Rehan. Jaringan komputer terdiri dari dua atau lebih komputer yang terhubung. Jaringan di mana mereka dapat berkomunikasi satu sama lain, berkomunikasi dan bertukar informasi melalui sarana komunikasi Pak. Refleksi pada link yang sudah Pak Guru bagikan. Yang nanti masih nilainya di bawah di bawah 2000 ya, di bawah 2000 ya, di kuisis ini nanti kalian remedial ya. Nah, ini yang nilainya di 3 besar ya, ada Keisha itu ya, terus Keiza sama Mika ya. Oke, itu yang perlu mendapat pengayaan atau menambah materi yang baru. Tapi kalau yang pengayaan atau remedial itu nanti yang nilainya di bawah 2000 atau yang salahnya jauh lebih banyak ya, yaitu adalah enkripsi data, materi pertemuan selanjutnya ya. Baik, seperti itu saja. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bang live. Selesai. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita, pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Usi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf ya mengganggu waktu. Oh nggih, nggak apa-apa. Ya. Itu masih jam istirahat ya. Ya. Jadi tidak mengganggu kelas. Oke Pak, saya akan menanyakan terkait kemarin kita lakukan pasca supervisi akademik yang kita lakukan kemarin. Oh nggih. Dari obrolan ini kita hari ini sampai saja ya Pak. Nggih. Dari obrolan kita itu kira-kira menurut Bapak apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan dari obrolan ini itu mungkin dari saya pribadi bisa menambah wawasan saya terkait dengan bagaimana pembelajaran di kelas itu dapat dilakukan dengan baik, sehingga dalam prosesnya itu nanti anak bisa lebih berkembang lagi, terutama kan di materi informatika yang setiap saat itu dapat lebih berkembang dibandingkan dengan materi yang lainnya. Seperti itu Bu. Itu harapan saya terkait dengan kegiatan ini Bu. Gitu. Dari kegiatan ini kita belajar bareng ya Pak. Iya. Banyak ke depan kita bisa mengajar dengan yang lebih baik. Iya. Setelah mengajar kemarin, Iya. bagaimana perasaan Bapak? Ya, perasaan saya cukup senang karena dalam melakukan pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, tetapi mungkin masih ada beberapa kendala, diantaranya mungkin dari siswa yang mungkin kurang siap begitu. Tapi secara keseluruhan mereka sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga hasilnya siswa lebih antusias dan lebih semangat dibandingkan ketika belum direncanakan atau mungkin belum terencana sesuai dengan yang diinginkan. Saya lihat seperti itu, siswa sangat antusias, walaupun ada beberapa anak yang masih diam, tapi sudah luar biasa. Terus apakah dari rencana pengembangan yang Bapak sampaikan kemarin ke saya, apakah sudah tercapai? Rencana pengembangan kurang lebih sudah tercapai mungkin 70%. Jadi yang 30% mungkin
ada kendala mungkin dari diri saya atau apa, nah itu masih perlu harus ada perbaikan lagi ya, seperti itu. Jadi sana pengembangannya sekitar proses gitu. Jadi pelaksanaan kemarin sudah sesuai tahapan yang direncanakan ya. Jadi sudah sesuai tahapan yang direncanakan, tapi masih ada yang beberapa catatan yang harus diperbaiki. Terus bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Apakah sudah tercapai juga atau belum? Kalau dari segi tujuan pembelajaran sebetulnya sudah tercapai. Karena apa? Karena materi yang disajikan juga cukup ringan dan anak-anak saya yakin bisa memahami materi yang disampaikan, sehingga saya yakin bahwa tujuan pembelajaran yang saya sampaikan sudah tercapai dengan baik. Terima kasih Pak. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Alhamdulillah sudah tercapai, anak-anak masing-masing sudah baik ya. Selanjutnya mari kita identifikasi Pak. Ya. Apa yang sudah baik dan apa yang belum dari pembelajaran kemarin. Yang belum diperbaiki ke depannya, yang sudah untuk dipertahankan dan dipindahkan. Jadi Bapak apa saja kira-kira kelebihan Bapak saat mengajar dan kekurangan Bapak saat mengajar? Oke, kelebihan saya itu sudah melakukan sesuai dengan harapan. Metode yang dipakai juga sudah sesuai. Kemudian ada feedbacknya ya, jadi diantaranya anak mengerjakan pre-test atau post-test gitu, itu sudah sesuai dengan harapan gitu. Kemudian dari indikasi materi juga sudah cukup ringan dibandingkan dengan materi-materi yang ada. Jadi penyampaian saya juga disesuaikan, ada bahasa yang harus diterjemahkan ke mereka agar tujuannya sampai. Nah, yang belum tercapai oleh saya itu mungkin dalam membentuk kelompok siswa itu kadang-kadang siswa masih terpaku pada teman yang seinilah gitu. Itu juga masih banyak saya temui kendala-kendala itu. Kemudian selain itu juga ada siswa yang sudah sesuai dan sudah sudah diletakkan sesuai dengan klasifikasinya, tetapi mereka sendiri juga kadang-kadang masih ada kekurangannya. Nah, kekurangannya diantaranya ketika mereka menyampaikan presentasi mungkin ada yang kelupaan atau apa dan sebagainya. Jadi itu sisi-sisi yang mungkin harus diperbaiki. Itu dari segi siswanya ya. Kemudian dari sisi saya sendiri yang harus diperbaiki adalah mungkin mengkonsistensikan atau bahasanya supaya terus dengan metode yang ada justru bisa lebih berkembang lagi. Nah, itu yang harus menjadi perhatian buat saya gitu. Jadi mengembangkan metode yang sudah ada, terus mungkin kalau ada metode yang baru yang belum bisa diterapkan di manapun, nah itu dicoba dan saya akan coba untuk pakai itu seperti itu. Jadi pada intinya yang perlu diperbaikan saat membentuk kelompok ya, diskusi dan presentasi. Ya. Mungkin kalau tadi yang Jenengan sampaikan akan mencoba metode-metode baru selain metode yang sudah terbiasa dipakai ya. Dicoba supaya anak mungkin tidak jenuh gitu dengan metode atau model seperti itu saja. Terus rencana perbaikan ke depan atau pengembangan, tadi kan masih ada 30% masih kurang ya, terus masih ada kelemahan. Nah, untuk pengembangan atau tindak lanjut ke depan, kira-kira Bapak rencananya apa? Oke, rencana saya yang pertama, rencana saya sebetulnya sederhana. Yang pertama adalah menguatkan MGP di sekolah. Itu kan sebagai salah satu sarana untuk men-sharingkan apa yang terjadi dengan mapel tersebut, sehingga diharapkan progresnya dan outputnya itu nanti bisa bersama-sama, siswa itu bisa memahami materi yang kita sampaikan. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, selain MGP sekolah,
kita kan ada komunitas NGMP informatika yang bisa dipakai juga untuk sharing terkait dengan metode pembelajaran dan sebagainya. Terus juga saya tidak menutup kemungkinan untuk sharing dengan teman-teman yang lain gitu, baik itu dari jenjang yang sama, dari SMP maupun dari sanawiyah juga ada. Jadi saya juga sering sharing-sharing dengan mereka juga seperti itu. Kira-kira dengan rencana seperti itu kapan akan dilaksanakan? Ya kalau bisa secepat mungkin Bu, karena namanya materi kan terus berjalan sehingga terus memerlukan namanya inovasi, terus memerlukan yang namanya pengembangan. Jadi saya akan lakukan secepatnya. Terus kira-kira menurut Bapak siapa yang menjadi inspirasi dari perubahan dalam hal pembelajaran Bapak? Oke, pertama yang menjadi inspirasi buat saya itu pandangan sendiri Bu, selaku ya pendamping dari saya, karena pandangan juga saya termasuk orang yang kurang sabar. Jangan bisa lebih sabar dibandingkan dengan saya, mungkin mungkin karena terpengaruh usia atau apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari segi pengajaran itu ya, dari segi keilmuan itu saya banyak teman-teman di luar yang menurut saya keilmuan mereka untuk menerangkan materi itu kepada anak sesuai, jadi benar-benar pas dengan usia mereka, kemudian materi yang disampaikan meskipun berat tapi bisa ringan disampaikan seperti itu. Teman-teman saya terutama komunitas teman-teman waktu kuliah dulu itu ada gitu. Jadi walaupun mungkin saya bukan dari basic pendidikan, tetapi banyak teman-teman saya yang sama dengan saya ternyata terjun di pendidikan, mereka mempunyai ilmu yang lebih lebih tinggi dibanding dengan saya. Sharing Ya, ini sharing. Sama seperti saya juga dengan belajar bareng Pak. Ya. Saya juga masih belajar. Iya. Kita belajar bareng. Ya. Terus selanjutnya apa yang Anda rasakan dengan coaching observasi sekarang ini yang kita lakukan? Oke. Yang saya rasakan setelah coaching ini kan terutama dari diri saya sendiri bisa lebih meningkatkan dari segi inovasi, dari segi kreativitas, dan juga dari motivasi juga, itu juga sangat penting. Jadi dengan adanya coaching ini saya terbantu untuk bagaimana sih saya supaya lebih mengembangkan apa yang bisa saya lakukan. Jadi dalam pembelajaran, itu dalam sikap saya juga pastikan akan dilihat oleh anak-anak juga. Ketika kita memberikan materi dengan menyenangkan, dengan gembira, dan dengan hati yang juga bahagia, insya Allah anak-anak juga akan menerimanya dengan semangat seperti itu. Tapi kalau kita dalam arti tidak mau berkembang, tidak stuck atau berjalan di tempat, pasti ini juga akan menjadi kendala buat kita untuk maju ya, untuk pengembangan kita maju. Oke, terima kasih Pak Ya. sudah melakukan coaching pasca observasi. Mudah-mudahan ke depan dengan saya bisa lebih baik lagi